Ada sebuah cerita yang mengingatkan saya ketika saya mengajarin istri saya naik sepeda motor. Dan ini serius. Karena saya berpikir, nggak usah naik sepeda motor lah, saya anter. Tapi istri saya bilang, ora ah, saya pengen punya sepeda motor sendiri, naik sepeda motor sendiri, sehingga tidak merepotkan. Padahal setahu saya, istri saya itu orangnya penakut sekali. Tapi keinginannya naik sepeda motor itu hebat. Lalu suatu ketika saya kasih sepeda motor Astia Grand waktu itu, dan dia suruh ngajarin, piye carane mas? Ya wis naik. Saya harus memperkenalkan satu-satu. Iki gas. Terus kemudian iki starter, nanti di starter. Ini rem. Sudah starter sekarang. Kemudian setelah dia nyetater dan kemudian ngegas, terus piye gitu. Lalu ya aku ngomong, gigine lebokno. Dengan polos ketika saya ngomong gigine lebokno, dia mingkem. Yo, ojo gigimu perseneleng ngono lho. Ternyata dia salah. Jadi dia berpikir giginya yang dimasukkan. Ternyata perseneleng. Ketika perseneleng dimasukkan ceklek begitu rupa, lalu dia masih tanya lagi, terus piye? Ya saya ngomong digas. Kemudian dia gas betul karo merem. Wang, waduh. Langsung jundul, langsung melayu, nabrak tombol duer itu. Ya, ndak karu-karuan. Akhirnya babak budas, loro kabeh. Wong loro tiba kabeh karena saya di belakangnya. Sejak kejadian itu saya pikir istri saya kapok, tidak mau diajarin lagi. Tapi ternyata dia ngeyel, mas aku ajari numpak sepeda motor ngasih iso. Loh kan kapok, ndak, kok tiba loh. Aku pengen naik sepeda motor. Teman-teman, yang terjadi adalah dia belajar dengan serius dan keras. Dan setahu saya beberapa kali dia jatuh. Jadi ketika sudah mulai bisa begitu, kami ada di gang 2 pada waktu itu di sebuah kampung Desa Melati Noroito Kudus. Lalu ketika sudah bisa, dia naik ngeng, dada mas, gangnya sempit itu. Dia mulai senang begitu rupa. Tapi ketika dia pada waktu di gang tadi ada mobil box yang ngebaki jalan, dia nggak ngerem, tapi ceklan tembok kalau jalan, wah jeblat, jatuh lagi. Aduh, babak budas lagi. Saya pikir kapok dia. Enggak, aku tetap pengen naik sepeda motor. Setahu saya dia 4 kali jatuh. Jadi ketika hujan, pelan-pelan ada orang yang mau nyalip, bingung dia. Kemudian delosor ke pinggir jalan begitu rupa. 4 kali jatuh. Yang saya kagumi pada semangat istri saya adalah dia ingin tetap naik sepeda motor. Tidak penting berapa kali dia jatuh, tapi berapa kali dia jatuh, dia akan bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, sampai dia bisa naik sepeda motor. Dan akhirnya mandiri. Dan akhirnya dia bisa naik sepeda motor sendiri. Kemana-mana, tidak bergantung kepada suami. Teman-teman sekalian, ilustrasi ini menggambarkan satu hal, bahwa ketika kita punya tujuan hidup, tidak penting berapa kali engkau jatuh, tidak penting berapa kali engkau gagal, tetapi berapa kali ketika Anda gagal, Anda tetap bangkit. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kegagalan akan dialami oleh semua orang. Tidak semua orang kemudian tiba-tiba sukses, baik, hebat, luar biasa. Enggak. Tapi saya yakin dia pernah mengalami kegagalan. Tapi ketika dia gagal sekali, lalu kemudian berhenti, selesai, putus asa, bunuh diri, selesai dia. Tetapi ketika dia jatuh, gagal, terantuk, ketutuk, punya masalah, tapi dia bangkit lagi. Ketutuk lagi, dia bangkit lagi. Terjebak lagi, dia bangkit lagi. Maka saya lihat, inilah orang yang berhasil dan orang hebat. Tidak pernah putus asa. Sekalipun dia jatuh bangun,
Tidak penting Anda jatuh, tapi bagaimana Anda tetap bangkit berdiri ketika Anda jatuh. Itu yang membuat Anda menjadi hebat dan berhasil. Tetap semangat.